Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Perkenalkan saya Atika Satra Yuda atau biasa dipanggil Yuda. Saya dan teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan materi merupakan konsultan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Eh, Tadi sudah disampaikan, dari Pak Budi mengenai perencanaan usaha, kemudian Mbak Evi mengenai legalitas usaha, kemudian yang baru saja selesai itu Mas Langit mengenai kemasan dan branding. Eh, saya menambahkan mengenai pemasaran. Jadi Bapak Ibu tadi sudah eh, sampaikan bahwa eh, rencananya ke depan Bapak Ibu kalau misalkan mempunyai usaha itu sebaiknya direncanakan dulu mau usaha produksi sendiri ataukah hanya sekedar reseller ataukah repacking saja. Uh, dari produk tersebut kemudian dilengkapi dengan izinnya, baik itu izin usaha maupun izin edar dari produk tersebut. Setelah itu kemudian dilengkapi juga dengan kemasan yang menarik, artinya menambah nilai jual dari produk itu sendiri. Kemudian di branding apa sih yang menjadi nilai jual dari produk yang Bapak Ibu produksi. Kemudian bagaimana cara memasarkannya? Bagaimana cara memasarkannya? Di sini saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya kurang lebihnya bahwa pemasaran itu pada intinya adalah menjual apa yang Bapak Ibu produksi. Jadi mempromosikan suatu produk atau pelayanan yang Bapak Ibu punya, baik itu ke konsumen langsung ataupun ke distributor ataupun ke perusahaan lain. Ada 3 kunci konsep pemasaran. Yang pertama adalah apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Itu juga pertanyaan mendasar sebelum Bapak Ibu merencanakan usaha. Artinya kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh mungkin lingkup yang paling kecil saja bisa di lingkungan sekitar, di tetangga Bapak Ibu. Karena usaha itu kan berawal dari lingkup terkecil dulu Bapak Ibu. Artinya boleh kita memiliki pandangan cita-cita usaha kita akan menjadi besar pada nantinya. Tapi kan langkah awal tentu kita mulai dulu dari lingkup terkecil. Kita dari misalkan 1 RT, 1 RW, dan seterusnya. Nah, dari identifikasi kebutuhan dan keinginan yang mungkin mendasar dan itu menjadi apa ya namanya kebutuhan dari konsumen, calon konsumen kita, maka kita coba mungkin produk A, produk B, dan seterusnya. Kemudian, dapatkah seseorang atau perusahaan menciptakan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan? Artinya, ketika kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kebutuhan apa? Kemudian yang kedua adalah, bisa nggak kita menciptakan atau memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh calon konsumen kita? Bisa nggak kita menciptakan kualitas produk yang sesuai kita inginkan, sesuai dengan keinginan pasar. Nah, kemudian yang terakhir, strateginya seperti apa? Kita mau jualan ke konsumen itu seperti apa? Seperti itu. Di sini saya tekankan dulu bahwa kalau kita sudah mau menjual produk, kita sebaiknya
selain sebagai pemilik usaha, ya, Bapak Ibu, kita juga memposisikan diri kita sebagai calon konsumen. Artinya apa? Eh, Kalau misalkan kita sebagai calon konsumen aja, kita milih-milih produk, kita membandingkan antara produk satu dengan produk yang lain. Nah, itu juga menjadi strategi bagaimana kita memasarkan produk. Artinya, kalau misalkan sudah punya produk, nah kita identifikasi atau kita temukan apa sih yang menjadi nilai plus dari produk kita, sehingga kita memiliki strategi yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran. Seperti itu. Artinya Bapak Ibu ketika mungkin sudah tahu nih mau beli produk apa, dan nanti kan pasti langsung mengerucut, oh iya produk misalkan tadi yang disebutkan Mas Langit ada contohnya misalkan produk motor. Produk motor kemudian langsung mengerucutkan ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki. Kemudian dari misalkan Honda kita detailkan lagi, Hondanya seperti apa? Apakah Honda yang 4 tak, 2 tak, dan seterusnya. Nah itu bisa juga kita gunakan sebagai kita produsen ataupun pemilik usaha untuk menentukan strategi pemasarannya. Karena apa? Tadi juga sudah disinggung sama Mas Langit, pemasaran itu jangan sampai salah sasaran. Artinya kan pemasaran itu kan memiliki segmen, ya, segmentasi. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Segmen dari produk Bapak Ibu itu gimana sih? Apakah di menengah ke bawah, ataukah di menengah, atau menengah ke atas? Sehingga strategi yang ditentukan pun itu menyesuaikan. Ketika kita menyasar kelas yang menengah ke bawah, mungkin bisa diimbangi ya produk yang secara masan mungkin tidak terlalu yang eksklusif karena hanya sebagai konsumsi sehari-hari. Bahkan contohnya beras, ya mungkin banyak yang dijumpai di pasaran itu ya hanya dipastikan saja itu mungkin masih bisa masih masuk segmen pasarnya. Tapi ketika segmennya mau dinaikkan di kelas yang lebih tinggi, maka komponen yang mempengaruhi misalkan kemasannya ya harus diperbaiki seperti itu. Nah, ini contoh untuk kita sebagai calon pemilik usaha, kita dapat menganalisis melalui analisis SWOT, yaitu apa sih kekuatan dari produk yang akan kita jual, kemudian apa sih yang membedakan dengan produk yang lain, itu nanti bisa dijadikan untuk bahan jualan. Artinya, ketika kita promosi dengan calon konsumen, itu kita tidak melulu menggunakan metode hard selling. Kita juga, tadi yang seperti saya sampaikan, kita memposisikan sebagai calon konsumen, kita juga risih ya, dalam tanda kutip ketika setiap saat kita dikasih promosi yang kata-katanya sama persis. Misalkan hari ini ready produk ABC. Kalau mau pesen silakan hubungi di nomor berikut. Itu menjadi template yang sering kita temui ketika teman kita atau siapapun yang kita kenal memiliki usaha. Itu boleh tidak salah. Cuman ketika strategi tersebut dilakukan berulang kali, itu akan menjadi bosan. Maka ketika menentukan strategi pemasaran, tentu kita harus paham dulu produk kita, kekuatannya apa, sehingga kita akan menggunakan strategi pemasaran yang berbeda. Mungkin bisa diselingi dengan strategi promosi yang kita menceritakan, misalkan kita punya produk kayak Pak Mahadi tadi, kopi misalkan, nah kita cerita aja proses produksi kopinya. Misalkan produksi kopi, biji kopinya ambil dari mana, kemudian prosesnya apa.
selingi dengan cerita, karena semakin semakin kesini, semakin calon konsumen itu semakin suka ketika kita dipromosikan, tapi kita tidak berasa dipaksa untuk menyukai produk tersebut dengan cara bercerita. Saat ini soft selling itu cukup manjur ketika kita menggunakannya untuk promosi dengan cara bercerita. Seperti itu. Kemudian tadi kalau dari sisi kekuatan, artinya dari sisi kekuatan sendiri, Bapak Ibu ketika sudah tahu nih, oh produk saya unggulnya di bagian A, B, C dan seterusnya di breakdown. Nah, keunggulan-keunggulan itulah yang digunakan untuk promosi Bapak Ibu. Kemudian yang poin berikutnya yaitu weakness atau kelemahan. Bapak Ibu jangan menutup mata dengan pesaing Bapak Ibu. Artinya ketika misalkan Pak Mahdi produk kopi, Pak Mahdi juga melihat nih sekitaran Pak Mahdi yang produksi kopi siapa aja. Bukan untuk kita cari-cari kelemahannya, tetapi kita membandingkan kira-kira produk kita itu dengan produk pesaing posisinya seperti apa. Apa yang menjadi keunggulan dari produk kita, nah itu yang kita fokuskan. Kemudian ketika memiliki kelemahan, misalkan belum lengkap perizinannya, maka ya mau tidak mau kalau misalkan ada pesaing kita dengan produk yang sama memiliki izin yang lebih lengkap, ya mau nggak mau kita juga harus melengkapi, karena itu juga menjadi kekuatan dari produk Bapak Ibu yang akan dijual. Itu. Kemudian peluang, membaca peluang tadi termasuk di yang sebelum merencanakan usaha. Ketika kita memilih untuk memproduksi satu produk, kita lihat peluangnya. Kira-kira apa nih yang belum ada di sekitar Bapak Ibu yang dijual. Itu. Itu juga menentukan nanti segmen pasarnya Bapak Ibu di mana. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman di sini maksudnya adalah misalkan Bapak Ibu ketika mempunyai produk dan itu harus produksi sendiri, kira-kira ancamannya apa aja? Apakah misalkan kebutuhan bahan bakunya tidak bisa stabil? Nah itu juga perlu solusi, artinya sudah dipikirkan dari awal. Misalkan Bapak Ibu ngambil di daerah A, ketika daerah A tidak mampu memproduksi bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita harus cari alternatif dengan tidak misalkan kalau misalkan sudah ketemu HPP-nya tidak merubah HPP, karena ketika harga berubah otomatis kan ya kita sebagai konsumen aja kalau misalkan sudah biasa beli produk A dengan harga sekian, terus tiba-tiba terjadi perubahan harga kan ya kadang agak ini ya, terus nanti kan berubah ke produk yang lain. Itu perlu tadi direncanakan. Ini di analisis SWOT. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara menerapkan strategi pemasaran. Ada segmentasi pasar, penetapan target pasar, diferensiasi dan posisi pasar. Ini bisa ditentukan dari awal kita merencanakan usaha. Jadi ketika sudah rencananya nih sudah bulat, sudah final, maka komponen-komponen yang lain itu biasanya bisa mengikuti. Itu. Nah ini 4 hal yang mempengaruhi permintaan akan produk. Yang pertama adalah produk itu sendiri, kemudian harga, tempat, dan promosi. Ini sedikit banyak akan mempengaruhi demand dari konsumen Bapak Ibu. Dari segi produknya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian harganya masuk di range segmen pasar Bapak Ibu atau tidak, kemudian tempat,
tempatnya tadi, misalkan contohnya kita jual di pasar dan di minimarket modern itu tentu berbeda. Kemudian promosinya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini fungsi pemasaran sendiri, ada pengenalan produk, kemudian riset, distribusi, dan layanan modal jual. Tentu pemasaran itu sendiri memang tujuannya adalah selain awalnya mengenalkan produk, kemudian closingnya adalah konsumen itu membeli dari produk ataupun jasa yang kita miliki. Kemudian jenis-jenis pemasaran, ada branding. Branding itu fungsi dari pemasaran dalam baik itu jangka pendek maupun panjang. Artinya mungkin sering dijumpai Bapak Ibu ketika mau usaha bingung nih, saya mau produk apa ya, mau jual produk apa ya, sehingga seringkali kita jumpai istilah palu gada, apa yang lu mau gue ada. Pokoknya kita sedia semua yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, itu tidak baik untuk branding. Kenapa? Nanti di mindset calon konsumen kita, taunya kita itu kayak swalayan atau serba, semua ada. Seperti itu. Nanti tidak fokus. Artinya kan kita butuh nih nama kita dikenal sebagai misalnya kayak Pak Mahdi contohnya. Pak Mahdi itu produsen kopi. Ya mau nggak mau di brandingnya dari awal sampai nanti ke depannya ya produk kopi itu. Jadi kalau misalkan ada kurang lebihnya ya yang kita maksimalkan, kita kembangkan adalah dari produk yang sudah kita tentukan dari awal tadi. Seperti itu. Bukan ganti-ganti produk karena itu akan memusingkan calon konsumen seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah melalui iklan siaran seperti radio atau misalkan menggunakan iklan berbayar yang melalui media sosial. Kalau saat ini sih lebih banyak tepatnya online ya, pemasaran iklan seperti itu juga lebih banyaknya ke online. Nah ini melalui internet atau online bisa menggunakan Instagram, Facebook, Marketplace dan sebagainya. Itu mungkin tadi yang saya garis bawahi. Jadi ketika kita menentukan strategi pemasaran, kita posisikan kita sendiri sebagai calon konsumen, Bapak Ibu. Ketika kita merasa risih ketika dipromokan dengan cara, misalkan cara A, maka sebaiknya kita minimalisir menggunakan cara A untuk menjual produk kita. Karena itu juga akan berlaku kepada calon konsumen kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.